Selamat bertemu kembali kita pada penajaman citra yang kita sebut dengan pada topik hari ini. Jadi ini adalah suatu teknik ya, teknik bagaimana kita memperoleh kualitas data, kemudian informasi yang menggunakan satu atau lebih dari pixel sekian pixel dari band yang sama maupun dari band yang berbeda. Nah, di sini biasanya kita menggunakan metode dari yang mulai yang sederhana sampai dengan yang kompleks ya. Ini contohnya, misalnya di sini ada band 1, band 2, kemudian juga band 3 ya. Kemudian juga band 4 misalnya, atau dari R, G, B, NIR dan sebagainya. Atau kalau kita lihat juga di sini misalnya kita punya multispektral ya. Kemudian kalau kita lihat bagian kiri dari masing band itu ada histogramnya. Nah, terang tidaknya tampilan yang ada masing-masing band maupun pada kompositnya itu tergantung pada rentang dari histogram ini. Biasanya kalau histogram rentangnya tentang histogramnya itu adalah sempit, maka dia cenderung akan menghasilkan citra yang redup ya, yang kontrasnya rendah ya. Coba kalau kita lihat di sini ya. Di sini yang grayscale-nya ini relatif kontrasnya rendah ya. Abu-abuannya redup gitu. Demikian juga yang RGB sini ya. Itu kelihatan redup. Nah, kemudian bagaimana juga kalau kita punya misalnya ada yang multispektral ya. Ada yang pankromatik. Yang multispektral ini bandnya bagus ya. Ada misalnya ada red, green, blue-nya sehingga timbul warna. Sedangkan yang pankromatik dia black and white tapi dia mempunyai resolusi spasial yang bagus. Nah, kalau kita kontraskan misalnya seperti yang di sini, nah kita bandingkan ya, kontrasnya akan meningkat. Nah, ini kebetulan contohnya misalnya ini adalah lapangan golf yang ada di Karyabakti. Jadi, bagaimana kita membedakan antara lapangan golf yang di sini yang terang ini adalah rumput gitu ya. Itu sangat mudah dideteksi dibandingkan yang sebelum kontras. Nah, bagaimana juga kalau kita lihat ini yang RGB di sini, ya, kita menginginkan sesuatu informasi, misalnya kita menginginkan kontras dari sungai, misalnya. Kita jangan mudah memperoleh, gitu ya, memperoleh gambaran sungai di sini, yang digambarkan dengan garis kuning di sini. Nah, itu adalah salah satu contoh juga menggunakan yang namanya spatial enhancement. Ya, kalau yang sini radiometric enhancement. Nah, bagaimana yang di sini misalnya dari menggabungkan multi spektral dengan yang pankromatik, nah kita bisa menghasilkan citra yang berwarna tapi juga resolusinya tinggi, ya. Nah, yang ini yang disebut dengan spectral enhancement. Ya. Mari kita lihat. Jadi dengan kata lain kita punya 3 pokok bahasan, yaitu penajaman radiometrik, ya. Sesungguhnya digunakan untuk mengatasi kontras, kemudian penajaman spektral, yaitu meningkatkan informasi ya, dari yang samar-samar menjadi jelas atau dari sekian band, misalnya bagaimana kita membuat indeks vegetasi dari 2 band menjadi hanya 1 band ya. Nah, itu kita mendapatkan informasi yang lebih bagus ya tentang vegetasi. Nah, itu yang disebut dengan spectral enhancement. Kemudian yang ketiga ya, tadi bagaimana kita membangkitkan objek atau menghilangkan objek. Misalnya kita ingin mendeteksi tadi, meng-highlight, mencerahkan informasi terkait dengan sungai, kanal, ya, batas. Nah, itu yang kita sebut dengan spatial enhancement. Tapi ada juga kita ingin menghilangkan noise. Nah, itu juga termasuk dalam spatial enhancement. Jadi ada 3 macam, yaitu radiometrik, spektral, dan spatial enhancement. Ya. Jadi kenapa perlu ya? Nah, sekali lagi saya rangkum. Kenapa kita perlu melakukan penajaman citra? Kenapa? Yang pertama mungkin kontrasnya kurang. Yang kedua misalnya fitur objeknya kurang jelas ya, atau misalnya warna atau tone kurang variatif ya. Dan juga misalnya bisa juga kebanyakan noise. Ya, misalnya kalau kita menggunakan radar, kalau banyak noise maka kita perlu
reduksi noise itu. Kita hilangkan noise itu. Ya. Nah, jadi contoh yang tadi, jadi ini misalnya kita melakukan radiometric enhancement. Jadi sebelum penajaman, kemudian kalau kita kontraskan, ya sebelah kanannya ini, ya kita mendapatkan yang lebih cerah, ya kontrasnya lebih bagus antara vegetasi, non vegetasi, sungai, non sungai. Ini yang di bawah ini, di bawah lapangan golf ini adalah Sungai Cisadane, ya. Nah, bagaimana juga jika fiturnya tidak jelas, misalnya fiturnya tidak jelas, ya ini kita menggunakan spatial enhancement atau kita sebut juga dengan filtering. Nah, kita membangkitkan, jadi kita menggunakan high pass filter, maka ya yang tadinya sungainya kelihatan remang-remang, kelihatan menjadi jelas di sini, ya setelah penajaman. Jadi ada garis pantai, alur sungai, ya itu yang tidak jelas menjadi sangat mudah dideteksi. Nanti kita bisa melakukan deteksi di sini, ya, deteksi garis di sini. Nah, ini yang disebut dengan spatial enhancement. Atau kita menggabungkan resolusi, ya, menggabungkan resolusi, misalnya yang kiri adalah multispektral, yang kanan ada pankromatik, ya. Nah, kalau kita lihat setelah melakukan fusi, ya, kalau kita setelah melakukan fusi, maka kita atau yang kita sebut dengan pan-splitting, ya, maka kita akan melihat di sini, ya, kita punya citra hasil gabungannya yang punya resolusi spasial tinggi dan spektral yang tinggi, ya. Jadi kita memanfaatkan bagaimana kelebihan spektral dan kelebihan dari spasial. Nah, atau di pihak lain gitu, ya, misalnya contohnya hasil klasifikasi, ya, cenderung yang resolusi tinggi cenderung banyak noise misalnya. Nah, ini kita perlu bagaimana kita mengurangi noise, ya. Jadi kalau kita noise biarkan, nah, maka akan bermasalah nanti pada saat melakukan konversi misalnya ke menjadi vektor, ya. Nah, kita bisa lihat sini, ya, kita lakukan smoothing, ya. Tentu saja kalau smoothing kita menggunakan low pass filter. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Ya, jadi akan kelihatan perbedaannya jelas, ya, antara yang sebelum difilter dan setelah difilter. Nah, sebelah kanan ini akan kelihatan lebih smooth batasnya, ya, kita menghilangkan noise, ya, atau poligon-poligon kecil yang sesungguhnya bisa dihilangkan, ya. Nah, jadi kalau kita ringkas bahwa penajaman citra ini diperlukan, ya. Yang pertama adalah kita meningkatkan kontras supaya lebih mudah kita pahami dan mudah melakukan interpretasi. Yang kedua, meningkatkan informasi yang dimuat, ya. Sekaligus juga menurunkan dimensi citra, misalnya tadi indeks vegetasi yang tadinya 2 band kita jadikan 1 band. Atau kita memperjelas atau meningkatkan kontras yang tadinya samar-samar menjadi jelas. Yang keempat, misalnya menghilangkan noise, ya, yang mengganggu, ya, atau tujuannya adalah generalisasi. Nah, ini nanti yang kita bahas. Jadi yang radiometrik nanti bisa kita menggunakan berbagai macam bentuk kontras, ya, ada yang linear, ada non linear gitu, ya. Jadi kontras enhancement ini untuk radiometrik yang linear, yang non linear ini ada yang menggunakan logaritmik, ya, atau Gaussian, atau piecewise, ya, kontras enhancement, atau bagaimana kita menyeragamkan tingginya sehingga kita mendapatkan kontras yang seragam, itu yang disebut dengan histogram equalization, ya. Yang kedua, spectral enhancement. Nah, mungkin nanti kita akan bahas dari mulai yang sederhana, misalnya menggunakan indeks vegetasi, ya, indeks kelembaban atau wetness, atau indeks growth, gitu, ya, atau greenness nanti, atau kita juga melakukan resolution merge yang kita sebut tadi dengan pan-sharpening, ya, atau image fusion, ya, fusi citra, atau bagaimana kita melakukan mereduksi haze, ya, atau menggunakan transformasi haze atau intensity atau IHS, intensity, hue and saturation, ya. Yang ketiga nanti baru kita akan membahas spatial enhancement, ya,
Jadi kita di sini kita menggunakan teknik penghalusan atau image smoothing jika kita menghilangkan noise, atau jika kita ingin membangkitkan objek yang samar-samar menjadi ada misalnya Boolean detection, kita menggunakan high pass filter. Ya, nanti kalau dari ketiga ini, kalau kita rangkum bahwa radiometric enhancement ini kita akan menggunakan 1 pixel saja ya dari satu band. Jadi kita kalau kita mengkontraskan band 1 ya band 1 saja yang kita pixel dan 1 pixel yang kita gunakan dengan menggunakan persamaan transformasi tadi. Ya, misalnya linear atau non linear. Sedangkan yang spektral itu menggunakan lebih dari 1 pixel tapi dari band yang berbeda. Misalnya indeks vegetasi ya, posisi pixel yang sama dari red dan near infrared ya. Nah, kalau spatial enhancement dia menggunakan lebih dari 1 pixel tapi dari band atau kanal yang sama. Jadi sini misalnya biasanya menggunakan templates, bisa 3x2 3 ya, yang umum 3x3, 5x5, 7x7, 9x9. Biasanya menggunakan yang template yang ganjil ukurannya. Tapi ada juga nanti pendekatan yang menggunakan 2x2. Ya, jadi penajaman radiometrik ini contohnya nih, misalnya yang ditajamkan komposit ya, ini misalnya nih citra spot yang tidak ditajamkan ya. Kita perhatikan RGB-nya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sesungguhnya sempit itu ya di red, band red-nya, band green-nya, blue-nya itu yang abu-abu ini. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa itu sebaran histogramnya sempit. Tapi setelah di stretch, ditarik, direntangkan begitu, jadi gambaran yang merah ini. Dari semua rentang dipakai dari 0 sampai dengan 255. Sini menggunakan 8 bit. Yang green-nya juga begitu, direntangkan dari 0 sampai 255. Kemudian blue-nya juga demikian. Maka kita akan mendapatkan kontras yang baik. Ya. Nah, di sini ada perentangan ya. Kita lihat sini. Dari misalnya yang red itu, band red-nya misalnya dari rentang 10 sampai 110 misalnya tadinya. Kemudian direntangkan menjadi 0 sampai dengan 255. Demikian juga yang di green-nya ya, dan di blue-nya. Nah, hasilnya setelah direntangkan tentunya kita akan mendapatkan kontras. Nah, ini yang disebut dengan radiometric enhancement. Jadi menggunakan 1 pixel saja ya. 1 pixel dari bandnya yang merah misalnya direntangkan ya, kemudian menjadi ya, yang setelah transformasi itu ya, jadi yang lebih merata seluruh nilai brightness value atau digital number yang digunakan. Jadi secara umum bisa kita katakan ya bahwa pentingnya melakukan penajaman citra ini atau image enhancement ini ya, yang mempunyai berbagai macam tujuan ya. Jadi penajaman ini bisa misalnya spektral itu adalah penajaman citra ini ya, penajaman citra maksudnya ini itu mempunyai berbagai macam tujuan ya. Kalau penajaman radiometrik itu meningkatkan kontras, penajaman spektral itu meningkatkan informasi, kemudian penajaman spasial itu bisa mereduksi noise atau ya meningkatkan enhancement. Dan juga kalau penajaman spektral itu juga bisa menurunkan jumlah band 1. Kemudian pixel yang digunakan bisa 1 pixel, bisa lebih dari 1 pixel, bisa 1 band atau bisa beberapa band. Nah, di sini menggunakan persamaan matematis dari mulai yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Dari rangkuman tadi, nanti Anda sudah bisa mengajukan beberapa pertanyaan ya. Misalnya ada beberapa jenis penajaman citra yang kenal, kemudian kenapa penajaman radiometrik diperlukan, kenapa penajaman spektral diperlukan, kenapa penajaman spasial diperlukan.
Baik. Selanjutnya kita akan membahas ya terkait dengan perbaikan radiometrik. Jadi kita akan membahas radiometric enhancement di sini. Perbaikan radiometrik ini hanya menggunakan satu piksel dari band itu sendiri ya, satu band saja. Jadi penajaman radiometrik adalah teknik preprocessing ya atau prapengolahan dengan melakukan manipulasi terhadap piksel itu sendiri ya. Dengan menggunakan persamaan matematis itu saja atau persamaan transformasi ya, baik linear maupun non linear. Nah, kalau kita lihat, perhatikan ini histogram. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang yang namanya radiometric enhancement atau penajaman radiometrik, berarti kita melakukan mapping atau transformasi per pixel ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, histogram yang bagian atas ini, dari mulai rentangnya yang antara 4 ya sampai dengan 104, nanti kita akan enhance atau kita rentangkan stretching menjadi full capacity 0 sampai dengan 255. Jadi dengan demikian maka perlu membuat, kalau rentangnya seragam, kita buat persamaan linear ya, di mana interceptionnya di sini yang dia memotong di X-nya mulai dari 4 ya, sedangkan saturasinya sampai dengan 104. Jadi nanti yang semua nilai 4 pasti akan menjadi 0 ya. Semua yang 104 akan menjadi 255. Jadi tarik begitu ya. Demikian juga nanti yang lain, misalnya kalau kita menggunakan, kalau tadi di atas menggunakan min max ya, tapi ada juga misalnya menggunakan threshold tertentu gitu ya. Misalnya di sini di bagian bawah ini ya tidak persis di minimumnya diambil, tapi dipotong misalnya ya dari 12 P-nya sampai dengan 43. Jadi otomatis nanti semua yang di bawah 12 akan menjadi 0, sedangkan yang di atas 43 akan menjadi 255. Maka akan diperoleh demikian ya. Jadi konsepnya demikian. Nah, persamaan inilah nanti proses transformasi inilah ada yang linear, ada yang tidak linear ya. Ada yang misalnya logaritmik, ada eksponensial, atau yang berbentuk persamaan Gaussian, berbentuk sigmoid ya. Demikian. Ya, jadi ini contoh. Nah, contoh tadi yang kita lakukan linear, misalnya dari mulai yang kontrasnya rendah menjadi kontrasnya yang besar. Nah, ini contoh berikutnya juga ya. Misalnya dari yang tadinya sempit begitu ya, kita lihat histogram yang di atas, kemudian di stretching sampai histogram yang di bawah ini, maka kita akan mendapatkan ya kontras yang lebih bagus ya, yang di atas ini. Dari atas yang tadinya samar-samar, dia menjadi lebih jelas ya. Demikian juga yang sebelah kanan ini ya. Ya. Jadi ada stretching ya sini. Nah, jadi kalau kita review tadi tentang bagaimana kaidah melakukan modifikasi ya, supaya histogram ini mencerminkan kekontrasan yang baik ya. Misalnya di sini histogram asalnya 40 sampai 70 ya. Yang di sumbu X ini kita akan enhance dengan secara linear ya. Kalau kita mappingnya di sini menjadi yang di sumbu Y-nya kisarannya 0 sampai dengan 25. Nah, sesungguhnya mappingnya seperti itu ya. Mappingnya menggunakan persamaan linear atau persamaan non linear ya. Jadi kalau sumbu X ini ditransformasi menjadi rentang begini akan seperti ini jadi makanya kelihatan seperti ya, ditarik gitu ya, di stretching. Jadi ada fungsi histogram massa ya yang kita sebut dengan HI. Kemudian ada HO, histogram outputnya. Nah, kalau yang inilah karena menggunakan persamaan linear, inilah disebut dengan linear contrast enhancement. Atau bisa juga karena di sini ada garis saturasinya,
maka ini disebut juga dengan saturating ya linear contrast enhancement. Jadi persamaannya adalah persamaan yang linear. Jadi Y ini sama dengan AX plus B. Ya, jadi A ini adalah kemiringannya, ya, kemiringan garis linear ini. Ya, sedangkan B-nya nanti menyatakan shift-nya atau intercept-nya. Ya. Nah, demikian. Mudah dicari kalau nanti kita menghitung berapa besarnya A, berapa besarnya B, itu akan mudah dicari. Jadi, secara umum ya, yang tadi linear tadi ya bisa juga persamaan-persamaannya tersebut yang non linear ya. Jadi ada yang berbentuk Gaussian ya. Seperti ini Gaussian. Kemudian ada yang logaritmik ya. Kemudian ada juga yang eksponensial. Dia ada yang eksponensial dan juga ada yang piecewise ya. Nah, jadi artinya kalau yang piecewise ini sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Mana yang akan kita punya slope-nya yang landai, mana ya seperti ini. Landai dulu, curam, sedikit landai, landai lagi, naik lagi. Ya. Jadi makanya ini bebas ini, sesuai dengan expertise kita. Nah, itu juga yang bisa dilakukan dalam contrast enhancement menggunakan fungsi-fungsi penajaman radiometrik ini. Nah, ini contoh dari yang menggunakan standar deviasi misalnya. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan standar deviasi, nah, jadi misalnya standar deviasinya 21,8, rata-ratanya 68,5, ya, maka kita akan mendapatkan jadi min marknya ya. Jadi minimumnya berarti 68,9 akan dikurangi 21,8, sedangkan maksimumnya menjadi 68,9 ditambah dengan 21,8. Ya, kalau kita ambangnya, jadi kita akan mendapatkan dari 25 sampai dengan 112. Ya. Nah, inilah yang kita gunakan stretching. Ya. Jadi kalau kita gunakan stretching ini, jadi shift-nya pasti kita akan dapat. Jadi shift-nya sama dengan 25. Ya. 255, sedangkan slope-nya, jadi kita bisa hitung. Ya, slope-nya karena kita ingin mendapatkan maksimum 255, maka slope-nya adalah 255 dibagi dengan rentangnya itu. Ya, 112 dikurangi 25, jadi dapatnya 2,9. Jadi karena shift-nya ini akan memotong di Y, maka dia akan mendapatkan minus 25. Jadi persamaannya adalah minus 25 ya, ditambah dengan 2,9 kali X-nya. Ini sesungguhnya rumusnya. Jadi kalau kita sudah dapatkan rumus itu, mudah. Komputer tinggal menjalankan saja. Ya. Nah, jadi demikian. Itulah rentangnya jadinya seolah-olah ya, enhancement. Kita mendapatkan nilai berkisar dari ya 0 sampai dengan 255 di sini. Nah, jadi kita lebih terang kan, ya. Oke, jadi kontrasnya akan lebih bagus dapatnya. Nah, jadi ada linear contrast enhancement sini. Nah, contoh ini, jadi kita menggunakan spot misalnya. Kalau kita lihat, ya, kalau kita menggunakan histogram asalnya, jadi band green-nya ini sangat sempit sekali ya, antara 45 sampai 86 misalnya. Ini kebetulan di sampel yang kita gunakan. Red-nya lebih lebar lagi, 29 sampai dengan 89 yang mempunyai, kalau kita lihat standar deviasinya lebih besar. Ya, keragamannya lebih besar juga CV-nya ya, dibandingkan dengan yang green. Coba lihat di NIR, ya NIR rentangnya lebih besar lagi, ya. Tapi di sini CV-nya ya mirip dengan yang di green, ya. Tapi standar deviasinya lebih besar. Kemudian yang MIR, ya ini
kita lihat dimirnya, ya, DG juga lebih besar ya dibandingkan yang mir. Ya. Jadi kalau kita mempunyai standar deviasi yang lebih besar, otomatis ini informasi yang dimiliki akan lebih besar. Nah, coba kalau kita menggunakan ya band aslinya tanpa ada enhancement, ya, kita kan greennya kan gelap seperti ini. Ini ya contoh ya grayscale untuk di kebun raya. Coba ini yang hitam tengah ini adalah kebun raya Bogor, ya. Juga demikian di kebun raya Bogor, ya, dengan bandred, ya. Kemudian nirnya sudah mulai kelihatan ya, istana, kolam istana, vegetasi non vegetasi, ya akan lebih mudah terdeteksi, lebih bagus dibandingkan dengan red ya. Coba di sini rednya vegetasi gelap sekali, tapi di sini di nirnya ya vegetasi sudah terang, ya. Bedakan dengan di mirnya, nah, mirnya lebih bagus lagi nih ininya variasi kontrasnya. Ya. Nah ini kalau di enhance tentu saja akan mempunyai tampilan kontras yang lebih bagus. Nah ini contoh. Nah yang komposit juga demikian, ya. Ini adalah di komposit dari spot 5, channelnya 321 di Karyabati sini. Yang vegetasi yang merah ini adalah lapangan golf ya. Nah, jadi akan kelihatan setelah melakukan enhancement. Nah, ini contoh menggunakan histogram equalization. Nah, ini juga salah satu radiometric enhancement. Jadi kelihatan ya, Sungai Cisadane kelihatan, lapangan golf kelihatan, Rumah Sakit Karyabakti kelihatan, vegetasinya kelihatan lebih yang berwarna merah, ya. Ya. Nah, bagaimana konsep penyamaan histogram? Jadi histogram equalization di sini, ya. Jadi ini adalah bagaimana kita melakukan stretching supaya tinggi dari histogram itu melakukan menjadi quasi equal, ya, kurang lebih mendekati seragam tingginya, ya. Nah ini contoh juga seperti yang tadi ada fungsi input, ada fungsi outputnya, ya. Jadi oleh karena fungsi input ya adalah fungsi densitas, berarti nanti jumlah pixel yang dari output juga sama dengan jumlah pixel dari input, ya. Jadi demikian ya. Jadi jumlah pixelnya sama. Dx kalau dx-nya, kalau dy-nya itu sama, ya. Nah, kalau kita turunkan dibagi dx, kita akan mendapatkan nanti adalah HI, H input dx, jadi H0 kali dengan deltanya. Nah, deltanya itu berapa? Nah, deltanya itu berarti L-1. Ya, L itu jumlah brightness value. Misalnya kalau kita menggunakan 256, itu 8 bit, berarti L-nya 256. Ya. Jadi dx itu adalah L-1 dibagi dengan L, ya. Nah, sedangkan fungsi outputnya kita menginginkan bahwa histogram itu tingginya sama. Nah, tingginya sama berarti adalah jumlah pixel semua dibagi dengan L-nya kan gitu ya. Bagi dengan lebar dari intervalnya itu. Jadi lebar dari jumlah dari brightness value. Nah, jadi kita akan mendapatkan ya, formula seperti yang di atas ini. Kalau kita turunkan lagi jadi H0 Y ya kali dengan L-1 dibagi dengan L sama dengan harus sama dengan L dibagi L, ya. Nah, otomatis kita akan menghasilkan persamaan, jadi outputnya sama dengan N dibagi dengan L-1, ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menurunkan rumusnya tadi, ya. Selanjutnya kita akan mendapatkan rumus seperti ini nanti ya. Jadi rumus integralnya nanti ya. Jadi fungsi y-nya ya sama dengan L-1 dibagi N dikali dengan ya fungsi integral dari H input kali dx. Jadi sementara kita tahu kalau ini kan histogram ya. Nah, jadi histogram, jadi ini adalah kumulatifnya berarti ya.
Hitogram dari H input X dx itu adalah kumulatifnya. Sedangkan L-1 dibagi N ini bagaimana kita melakukan stretching ya dengan scaling faktor ini ya. Jadi faktor skala bagaimana kita stretchingnya ya. Oke. Nah, jadi kalau ini contohnya, contoh misalnya kita menggunakan ada nilai digital number ya, ada 24 pixel kita punya, kemudian DN-nya misalnya rentangnya 0 sampai 15, jadi ada 16 grid di sini. Ya, jadi kisarannya 0,15, otomatis berarti L-nya adalah 16 ya. Sedangkan ada 24 pixel itu adalah N-nya ya. Nah, jadi kita punya ya nilai N yang ada scaling factor. Kita punya scaling faktornya dengan rumus L minus 1 dibagi dengan L sama dengan 15 bagi 24 0,625. Itulah scaling faktornya ya. Jadi otomatis nanti kita akan menggunakan digital number barunya itu adalah sama dengan scaling faktor kali kumulatif. Contohnya misalnya di nilai yang 19 ini ya, di kumulatifnya 19, maka 19 kali 0,25 itu sama 11,88. Itulah hasil. Artinya di nilai pixel yang 19 aslinya itu akan menjadi nilai nilai yang di kumulatifnya 19 atau digital number di 6 itu ya akan menjadi nilai 11,8 ya. Nah, demikian. Nah, bisanya dibulatkan dari 11,8 itu barulah dibulatkan menjadi 12. Dan kalau di citra itu kan menggunakan integer. Ya, jadi contoh dari sini ya, kita lihat tadi. Nah, jadi inilah transformasi digital number barunya. Jadi kalau kita pada kolom integer ya, kalau kita lihat ya nilai nolnya kan nggak ada kan ya, dn0-nya nggak ada, berarti nilai dn0 sama dengan 0. Sedangkan angka satunya ada berapa? Angka satunya ada 2 ya, ada 2. Kemudian 2-nya ada berapa? 2-nya tidak ada 0. Kemudian 3-nya ada berapa? 3-nya kebetulan ada 3 ya. Sedangkan digital number di integernya itu 2, 4, 5, 7 gitu ya. 8, 10 tidak ada, maka semuanya menjadi 0. Gitu ya. Jadi 2-nya 0, 4-nya 0, tapi 3-nya 3, 5, 6, 5-nya 0 gitu ya. 6-nya nah, ada 4 kan ya. Kalau kita lihat 6-nya ada 4, kemudian 9-nya ada 5 dan seterusnya ya. 11-nya ada 4, 12 ada 1 ya. Kemudian 13, 14, 15-nya adalah 3, 1, 1, 3, 1. Jadi totalnya tetap 24 ya. Ya. Nah, kalau kita dapatkan, coba perhatikan ya, nilainya ini. Nah, ini adalah nilai histogram aslinya ya. Nah, bagaimana hasil kuosinya? Nah, ini yang merah ya. Jadi yang merah ini menjadi sudah mendekati equal gitu. Jadi lebih ini ya, lebih mendekati datar gitu ya. Nah, sedangkan yang hijau ini adalah histogram akumulatif. Jadi demikian. Jadi makanya histogram yang baru yang merah ini. Sehingga kita akan mendapatkan kontras yang seragam. Ya. Ini contoh yang misalnya menggunakan mir. Nah, setelah Cauchy histogram ya seperti ini hasilnya ya. Ulangi ya, sebelumnya kemudian setelahnya ya. Ya, jadi histogram aslinya yang abu-abu ini, kemudian setelah direntangkan yang kuning ya. Nah, sedangkan kalau yang color jadi seperti itu ya. Ini juga menggunakan komposit dari spot ya sebelum dan
sesudah ekualisasi. Jadi Anda bisa melihat ini ya semuanya ya. Jadi histogramnya juga mendekati RGB-nya, jadi mendekati quasi uniform. Ya. Nah, memang ada anomali gitu ya kalau kita lihat, karena tujuan penyeragaman berarti ada beberapa detail yang memang yang kecil itu jadi hilang. Jadi memang ada detail yang hilang. Kontrasnya seragam memang, tapi ada detail yang hilang. Oleh karena itu biasanya ekualisasi histogram ini ya bertentangan dengan tujuan. Jadi tujuan dari melakukan deteksi gitu ya. Jadi otomatis ada itulah kelemahan dari ekualisasi histogram. Tapi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan kecerahan yang seragam, untuk dicetak ya, atau untuk show saja ya. Untuk menampilkan di peta juga ya, yang tidak membutuhkan informasi yang detail. Ya. Nah ini berbeda dengan kalau kita menggunakan Gaussian. Ya. Jadi kalau kita menggunakan Gaussian itu jauh masih yang sebelah kanan ini detailnya masih lebih bagus. Walaupun sesungguhnya dari segi keseragaman kontras ekualisasi histogram ini lebih seragam. Tapi ada detail yang hilang. Ya, saya kira itu. Nah, dari tentang radiometrik ini. Anda selanjutnya silakan membuat berbagai macam pertanyaan. Paling tidak, ya Anda bisa harus sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada di sini. Jadi bagaimana manfaat Gaussian, ya, apa keunggulan dan keterbatasannya dibandingkan dengan Gaussian, apa yang kami tentang perbaikan, ya, spektral, ya, bagaimana manfaat perbaikan kontras, pengumpulan citra, bagaimana macam-macam stretching, enhancement, apa saja yang ada, ya, kita harus bisa membaca memahami apa yang sudah saya kira demikian ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, nanti pengkayaan dari bisa membaca dari sumber-sumber yang kredibilitasnya handal gitu ya, dari jurnal, dari pustaka yang diterbitkan dengan sebagai referensi gitu ya, serta di monograf jika boleh. Ya, saya kira demikian ya. Salam sehat selalu.